Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan hingga kita bisa kembali berkumpul di channel ini dalam keadaan penuh kebahagiaan dan semangat mencari ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya berharap dimanapun saudara-saudaraku berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, memberikan kesehatan yang paripurna, melapangkan rizki kita, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang, serta memanjangkan umur kita dalam keberkahan iman. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang begitu menyentuh hati, sebuah tema yang mungkin sering kita dengar, namun seringkali juga kita abaikan karena kesibukan duniawi yang melalaikan kita. Kita akan membicarakan tentang keadaan mayit ketika dimandikan, sebuah fase yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia setelah ajal menjemput. Betapa sering kita mendengar berita kematian, betapa sering kita ikut mengantarkan kerabat atau tetangga menuju peristirahatan terakhir, namun sudahkah kita benar-benar merenungkan apa yang dialami oleh mereka yang meninggal saat dimandikan, dikafani, hingga dimakamkan? Di dalam Islam, memandikan jenazah bukanlah sekadar ritual biasa. Ia adalah amanah besar, karena pada saat itu, tubuh yang tak lagi bernyawa tersebut tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh kehormatan, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya mayit merasakan rasa sakit ketika dimandikan, sebuah kondisi yang tidak pernah terbayangkan oleh kita yang masih hidup. Betapa roh berteriak, merintih, memohon agar diperlakukan dengan lembut, meski suaranya tidak bisa terdengar oleh manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Ayat ini adalah pengingat yang sangat tegas bahwa kematian adalah keniscayaan, tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Entah kita seorang raja, seorang pejabat, seorang ulama, atau rakyat biasa, semuanya akan melewati fase yang sama, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kisah yang sangat menyentuh hati ini. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama dengan suaminya, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Rasulullah duduk di pangkuan Aisyah dan beliau tengah beristirahat. Aisyah yang penuh cinta dan perhatian kepada Rasulullah melihat janggut beliau dan menemukan bahwa terdapat beberapa helai rambut yang telah memutih. Hatinya pun terenyuh, air matanya jatuh karena ia merasa tanda-tanda kepergian Rasulullah dari dunia ini semakin dekat. Rasulullah yang mulia merasakan tetesan air mata istrinya, lalu beliau bertanya dengan penuh kelembutan, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Dengan suara yang penuh haru, Aisyah menjawab bahwa ia merasa takut akan kehilangan beliau. Ia merasa sedih bahwa Rasulullah akan lebih dahulu meninggalkan dunia ini sebelum dirinya. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menenangkan Aisyah dengan kalimat yang penuh hikmah. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya ada satu kondisi yang sangat berat bagi mayit. Aisyah pun bertanya penuh rasa ingin tahu, "Apakah kondisi itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab,
Tidak ada kondisi yang lebih menyusahkan bagi mayit dibandingkan ketika ia keluar dari rumahnya menuju liang kubur, anak-anaknya menangisi kepergiannya, istrinya meratap, dan ia harus meninggalkan semua yang ia cintai di dunia. Namun Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan, masih ada kondisi yang lebih berat dari itu, yaitu ketika mayit telah dimasukkan ke dalam liang lahat. Keluarga dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dirinya seorang diri di dalam tanah, gelap dan sunyi. Kemudian datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk menanyainya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Mendengar hal ini, Aisyah pun semakin terharu. Namun Rasulullah kemudian menambahkan sebuah penjelasan yang lebih dalam. Beliau mengatakan bahwa kondisi yang paling berat justru bukan hanya ketika di liang lahat, melainkan ketika mayit itu dimandikan. Bayangkanlah sahabat beriman, saat seseorang telah meninggal, tubuhnya terbujur kaku, tidak lagi bisa melawan atau mengeluh secara nyata. Namun, roh yang baru saja berpisah dari jasadnya merasakan kesakitan yang luar biasa ketika tubuhnya dimandikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika mayit dimandikan, rohnya berteriak keras. Ia memohon dengan suara lantang, "Demi Allah, janganlah engkau mencabut pakaianku dengan kasar. Demi Allah, janganlah engkau tuangkan air yang terlalu panas atau terlalu dingin ke tubuhku. Demi Allah, janganlah engkau menggosok tubuhku dengan keras, sesungguhnya tubuhku masih terasa perih akibat dicabutnya nyawa." Namun jeritan ini tidak dapat didengar oleh manusia biasa. Suaranya hanya terdengar oleh seluruh makhluk Allah, kecuali jin dan manusia. Hewan-hewan pun dapat merasakannya. Inilah sebabnya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa hewan-hewan seringkali menunjukkan kegelisahan ketika ada kematian di sekitar mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa hal ini membuat kita semakin sadar bahwa perjalanan setelah kematian bukanlah hal yang ringan. Bahkan fase awal setelah ruh berpisah dari jasad pun masih menyisakan rasa sakit yang begitu dahsyat. Karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar memperlakukan jenazah dengan penuh kelembutan, kehormatan, dan rasa kasih sayang. Dalam Islam, ada adab yang jelas tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Dimulai dengan menutup auratnya, kemudian melepas pakaian dengan penuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa pedihnya keadaan mayit ketika dimandikan, kita tentu bertanya dalam hati, adakah jalan agar rasa sakit itu diringankan oleh Allah? Adakah amal-amal tertentu yang bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah, sehingga seorang hamba dimudahkan urusannya saat sakaratul maut, saat dimandikan, dikafani, bahkan saat diturunkan ke liang lahat? Islam sebagai agama yang sempurna tentu telah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup, bahkan untuk urusan setelah kematian sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan yang jelas bahwa seorang muslim hendaknya mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sebelum ajal menjemput, karena kematian tidak akan pernah memberitahu waktunya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan apakah kita masih hidup besok atau bahkan beberapa jam lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 34. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah sebuah rahasia Allah. Karena itu, persiapan yang terbaik adalah senantiasa hidup dalam ketaatan dan berusaha menghindari dosa sejauh mungkin. Sahabat beriman, ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang bisa menjadi sebab dimudahkannya seorang hamba ketika menghadapi sakaratul maut maupun setelahnya. Salah satu amal yang paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis Tobrani. Bayangkan sahabat beriman, jika sholat kita selama hidup dijaga dengan baik, penuh kekhusyuan, insya Allah sholat itu akan menjadi cahaya yang menyinari kubur kita. Ia akan menjadi pelindung dari kesulitan, termasuk kesakitan yang dirasakan oleh mayit. Sebaliknya, jika kita meremehkan sholat, maka jangan heran jika sakaratul maut kita penuh dengan penderitaan dan kubur menjadi tempat yang menakutkan. Selain sholat, amalan lain yang sangat penting adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya." Hadis Muslim. Ketika seseorang terbiasa membaca Al-Quran, hatinya menjadi lembut, hidupnya dipenuhi ketenangan, dan ketika kematian menjemput, ruhnya akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa surah tertentu seperti surah Al-Mulk dapat menjadi pelindung di alam kubur. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Hanya saja, manusia yang beruntung adalah mereka yang menyadari kesalahannya, kemudian segera memohon ampun kepada Allah. Rasulullah sendiri yang maksum dan dijamin masuk surga masih beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tibalah kita pada penghujung pembahasan yang penuh perenungan ini. Sejak awal, kita telah sama-sama menyimak bagaimana keadaan mayit ketika dimandikan, betapa sakit dan perihnya rasa yang ia tanggung, bahkan meski kita yang masih hidup tidak mampu melihat dan merasakannya. Kita pun sudah mendengar bahwa semua itu tidak terlepas dari amal perbuatan manusia semasa hidup. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka ia akan dimudahkan. Sebaliknya, siapa yang jauh darinya, maka ia akan menuai kesulitan, bahkan setelah ruhnya berpisah dari jasad. Sungguh, kematian adalah nasihat terbesar. Ia adalah cermin yang tidak pernah berdusta. Dunia seringkali menipu kita dengan gemerlapnya, dengan segala kesenangan yang fana, hingga kita lupa bahwa sejatinya setiap tarikan napas adalah langkah yang membawa kita semakin dekat kepada kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Cukuplah kematian itu sebagai penasehat." Hadis singkat ini mengandung makna yang dalam, bahwa jika kita merenungi hakikat kematian, maka seharusnya kita menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, lebih taat kepada Allah, dan lebih peduli kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa dunia yang kita kejar mati-matian hanyalah fata morgana. Ia tampak indah di mata, namun sejatinya kosong dan tidak kekal. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Disitulah kita akan hidup abadi. Disitulah kita akan menikmati balasan dari setiap amal yang kita kerjakan, baik amal baik maupun amal buruk. Sahabat beriman, kita tentu tidak ingin menjadi orang yang menyesal di akhirat. Betapa banyak manusia yang ketika ajal menjemput, mereka memohon agar dikembalikan ke dunia hanya untuk memperbaiki amal mereka. Namun penyesalan itu sia-sia, karena Allah telah menegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt,
Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding, barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini adalah peringatan keras bahwa kesempatan untuk beramal hanyalah di dunia. Setelah ruh meninggalkan jasad, semua pintu amal tertutup, kecuali